Halo sobat, kembali lagi bersama Mas Dal di channel Dals Elvaza. Di video kali ini lain dari yang sebelumnya, saya kedatangan tamu yang cukup istimewa. Di sini perkenalkan teman saya, teman lama saya, namanya Kang Kili-Kili. Beliau ini termasuk orang yang pengalaman di dunia mistisnya cukup tinggi lah pengalamannya, ya Kang ya. Ya, mudah-mudahan Iya, harusnya ya. Ini salah satu panutan saya dalam dunia kegaiban. Coba saja lihat tampilannya dengan kegondrongan dan kumis gambernya itu loh. bisa saja Pak. Ya tetep oh. Oke. Ini adalah segmen baru dari channel Das Elvaza. Di segmen ini kita akan mencoba mengobrolkan hal-hal gaib, mitos-mitos, fakta-fakta segala macam. Dan untuk kali ini terlebih dahulu kita akan membahas tentang beberapa mitos, Kang. Konon katanya ada mitos pemanggilan arwah. Bisa. Iya. Untuk mitos pemanggilan arwah sendiri, konon katanya tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara maju dari Eropa, Asia, Jepang, Amerika pun mempunyai ritual-ritualnya tersendiri. Yang pernah saya alami dulu waktu saya masih kecil, ada mainan saya lupa itu namanya, yang pakai pulpen terus ada tulisan yes no nya itu. Memang pada saat itu bergerak sendiri pulpennya, cuman saya pribadi masih ragu karena perasaan saya ini seperti perasaan biasa saja, tidak ada istilah kayak brandingnya itu nggak ada. Nah, menurut panjenengan sendiri, mitos-mitos tentang ritual pemanggilan arwah ini sebenarnya memang bisa dilakukan, memang bisa dibuat untuk memanggil arwah atau tidak? Monggo. Terima kasih. Perkenalan dulu biar penonton saya tahu mungkin basicnya seperti apa. Terima kasih para sobat sedulur semuanya. Saya sudah diperkenalkan untuk memaparkan sebuah unek-unek ataupun sebuah wawasan yang mengenai di sini adalah hubungannya dengan sebuah mitos. Saya akan coba menguak sebuah cara ataupun bagaimanapun caranya mengenai pemanggilan arwah. Perlu digarisbawahi, di semua negara di dunia pun berbagai macam media sudah ada semuanya, termasuk di Indonesia. Kita sekarang hidup di Indonesia berbagai macam cara pemanggilan arwah. Ya, bahkan hantunya pun banyak. Betul. Iya, unik-unik lah bentuknya. Mungkin kalau di Tionghoa kita sudah mengenal vampir. Itu kalau di Tionghoa. Tapi kalau mungkin di sebuah negara Eropa sudah terkenal dengan sebuah Dracula. Nah, kalau di Indonesia pun bervariatif. Ada juga sebenarnya penghisap darah itu ada, cuman dengan bentuk yang berbeda. Betul, menyesuaikan dengan kultur budaya masing-masing. Saya akan mencoba menguak sebuah pemanggilan arwah. Di Indonesia itu pemanggilan arwah itu berbagai macam cara. Ada langsung melalui sebuah mediator, ada sebuah melalui semacam permainan. Ya. Nah, kita akan mencoba menguak permainan dengan cara mengambil atau mengundang, menarik lah istilahnya, menarik mereka dari dunianya ke dunia kita. Iya, untuk kita memadukan antara budaya barat maupun timur. Untuk sebuah permainan itu berbagai macam cara. Kalau di Indonesia kita sudah mengenal lebih jauh mengenai jailangkung. Nah, jailangkung tersebut medianya yang sering kita kenal yaitu media menggunakan semacam boneka ataupun seperti bola yang dibuat menyerupai boneka tersebut. Yang biasanya boneka kayu. Betul. Pakai kayu kayak kita bikin layangan, cuman di bagian atasnya pakai batok kelapa biasanya. Itu yang sering kita lihat. Ya. Betul. Untuk kali ini saya akan menguak permainan
tempo saat saya masih kecil. Sebelum masuk ke itu, saya terlebih dahulu ingin bertanya sama panjenengan. Bahwasanya ritual-ritual seperti ini itu memang benar bisa memanggil mereka dari dunianya untuk ikut bermain dengan kita, atau hanya sekedar permainan saja? Ataukah dalam beberapa kasus saya pernah bertemu dengan orang yang menceritakan bahwasanya itu memang nyata, tapi tak jarang juga yang mengatakan bahwasanya mereka tidak dapat apa-apa setelah melakukan permainan itulah. Menurut panjenengan sendiri, media-media seperti itu apakah memang benar bisa dilakukan? Kalau dari saya pribadi, sesuai dengan pengalaman saya, itu menceritakan kalau dari pemanggilan arwah tersebut itu memang real nyata, Mas. Ini berarti jenengan pernah mengalami ini ya? Iya, saya sendiri itu sebetulnya kalau melalui permainan seperti itu kalau saya pribadi yang langsung pada saat itu melaksanakan, itu memang real nyata. Dan di permainan itu saya betul-betul memang merasakan sebuah aura di luar nalar, Mas. Di luar nalar, betul-betul di luar nalar. Dan pada saat itu pun saya memang sangat bertanya, oh apakah ini benar? Ketika itu pun saya memang merasakan, ya maklum pada saat itu. Istilahnya itu pada saat jenengan merasakan aura itu, apa sekedar aura yang sekedar jenengan ini mendapatkan auranya saja, ataukah ada suara-suara, ataukah mungkin wujudnya jenengan jumpai pada saat itu? Sebetulnya kalau mengenai aura itu sebetulnya sudah ada aura masing-masing, Mas. Semisal kalau kita sudah tertuju pada pemanggilan arwah, itu beda, Mas. Beda sekali. Kita pun bisa merasakan. Toh walaupun itu memang tidak terwujud, seakan-akan itu memang betul ada di sekeliling kita. Betul, kita ada di sekeliling kita. Bahkan sampai kalau apapun kita ya pada saat permainan itu sudah lari-lari sendiri-sendiri. Kalau tidak sangat kuatnya, betul seperti itu. Jadi memang mungkin tidak menunjukkan wujudnya, tidak menunjukkan wujudnya, tapi seperti istilahnya dia memang ikut dalam permainan itu, datang ke kita dengan media permainan itu. Betul, datang. Kalau boleh saya tahu, kebetulan ini kan jenengan pengalaman pribadi. Kalau boleh saya tahu, waktu itu jenengan memainkan permainan seperti apa? Kalau itu kira-kira kejadiannya kapan? Waktu itu saya mungkin masih umur sekitar 14 ataupun 15. Kalau saat ini tahun 2020, sedangkan umur saya mungkin saat ini umur saya 36, itu ya kurang lebih 21 tahun yang lalu, katanya hampir 2 tahun lalu. Itu pada saat saya lakukan itu, pada saat sukses itu ya mungkin otomatis kita beramai-ramai. Tapi memang saat itu betul-betul ada sebuah, kita merasakan ya, itu pun saya tadi merasakan. Kita sudah masuk ke arena permainan itu, kita sudah otomatis sudah masuk wilayah ranah aura tersebut. Kalau kita nggak kuat, ya nanti saya Mas, kita itu seakan-akan itu lari dengan sendirinya. Karena kita sudah masuk ke wilayah permainan tadi, pemilihan awal. Seperti itu. Jenis permainannya seperti apa? Nah, kalau jenis yang saya lakukan itu sebuah kertas dan dilakukan dengan media koin. Kalau tidak salah itu yang mungkin Spirit of Coin kalau nggak salah namanya. Benar apa tidak itu? Yang permainan itu kertas, ada huruf, ada angka, tapi medianya itu pakai koin. Kalau medianya itu sama, tapi kalau kata-katanya mungkin berbeda. Tapi kalau tujuannya itu pun sama, ya nggak masalah. Wong itu juga ujung-ujungnya pemilihan arwah.
seperti itu, Mas. Enggak, yang di sini yang mau saya tanyakan, jenengan pada waktu itu memainkan permainan seperti apa? Yang itu tadi seperti kertas itu kan berarti kalau yang saya tahu itu nama permainannya Spirit of the Coin, atau kalau nggak salah itu yang di Jepang itu namanya Kokurisan. Sebenarnya kalau nggak salah itu permainan dari Jepang kalau nggak salah, dari beberapa artikel yang saya baca. Kalau saya pribadi itu pada eranya itu permainan itu ngetren, Mas. Hampir Tapi jenengan nggak tahu itu permainan apa namanya? tidak tahu. Tapi kalau semisal panjenengan memang betul-betul semacam ada mau mempraktekkan atau mungkin menunjukkan ataupun langsung ingin memperlihatkan, ya coba nanti kita mencoba ya, Ya. kita lakukan. Berarti jenengan siap ini, istilahnya kalaupun saya ingin, jenengan siap mendampingi, mengajari saya untuk bermain permainan ritual pemanggilan arwah seperti itu. Ya siap-siap memang harus siap. Ya, harus Harus siap. Ya. jenengan sudah ngomong di sini, ya tentunya penonton saya ini tentunya pada penasaran. Ya mau nggak mau jenengan ya nanti saya ajak lah untuk main seperti itu. Tapi ingat, Mas, untuk permainan ini kita selalu punya pikiran yang positif, pikiran jernih, hati jernih. Karena apa? Sebuah permainan apapun kalau sudah menjurus ke dunia mistik, kalau kita tidak positif, tidak jernih, ya aku berbuat. Dalam hati ini kita harus siap. Dan siap-siap kita mau siap. Seperti itu. Betul. Iya, betul. Kalau memang yang saya rasakan waktu dulu saya melakukan permainan yang tadi saya sempat ceritakan di awal, dan ternyata entah itu teman saya pada saat itu ingin istilahnya mengajak saya bercanda atau gimana, cuman pulpen itu gerak sendiri, Mas. Pada saat ditanya jawabannya ke yes, pada saat keno ya keno. Nah, di situ saya memang masih ragu sebenarnya, tapi kebetulan ini Kang Kili-Kili ini katanya siap untuk mengajak kita ke permainan pemanggilan arwah tadi, yang kurang lebihnya kalau nggak salah saya nangkep ini yang diceritakan Kang Tipan ini, Kang Kili-Kili, permainannya itu sejenis kokurisan atau Spirit of the Coin. Kira-kira seperti itu ya Kang ya? Iya. Kurang lebih seperti itu memang. Terus di akhir-akhir video ini saya ingin panjenengan ini menyampaikan pesan-pesan untuk khususnya penonton-penonton di channel ini, bahwasanya kita itu kan memang hidup berdampingan, mau tidak mau. Nah, tolong kira-kira pesannya itu seperti apa supaya kita dalam hidup berdampingan itu tidak pernah ada gesekan. Katakanlah ada gesekan ya sekedar say hello lah. Kita kan mau tidak mau memang di sini pun sebenarnya tidak hanya kita berdua. Iya kan? Ada kameramen misalnya kan, iya. Tapi kan tidak tahu di belakang kameramen ada siapa, kita nggak tahu. Mau malam. Kopi dulu Mas, kopi dulu. Terima kasih. Penonton mau kopi? Sebelum mau kopi, nanti selesai video saya bikin kopi. Tapi sebelumnya kita simak dulu pesan-pesan dari Kang Tipan, khususnya tentang ritual-ritual pemanggilan arwah seperti ini. Monggo Kang Tipan, waktu dan tempat. Terima kasih waktunya Mas. Itu Mas Dal. Oh, Mas Dal. Iya. Di sini saya lebih dikenal dengan Mas Dal. Pesan-pesan kepada semua sobat sedulur. Sobat Dal Elvasa. Betul. Untuk pemanggilan arwah maupun permainan sedikit yang kritik, membuat hati kita ataupun penasaran. Rundak, bahasa Jawanya rundak Mas. Tapi sebelumnya kita sudah siapkan dulu Mas. Kita manusia mempunyai sisi positif maupun negatif. Kita pun punya sisi lain. Kita sebagai manusia makhluk sosial, berikut pun mereka makhluk sosial. Tapi sesuai dimensi masing-masing. Tidak kembali lagi
tidak dapat kembali lagi, kita memang makhluk selalu berdampingan dengan alam lain, tapi kita hiduplah sesuai alam masing-masing. Ya istilahnya jangan mengganggu sama lain lah. Betul, ya. Kita punya prinsip manusia, kita diciptakan oleh Allah selalu untuk mempunyai sifat sosial. Begitupun mereka sifat sosial, tapi kembali lagi, makhluk seperti itu pun dalam artian mungkin dimensi lain ya. Dimensi lain itu mempunyai sifat ya berarti mungkin sebuah jin ya Mas. Ya. Jin. Dan jin itu memang ya Jin. sudah pasti dia itu lebih tahu, Memang bahkan lebih pintar dia. Kekuatan kita itu apa? Tidak ada apa-apanya. Kepintaran mereka dengan kita, kepintaran mereka, tapi dia kalah dengan kita apa? Dan akhlak. Dia tidak punya, atas kita punya akhlak. ya kembali lagi kepada keyakinan kita. Betul. Tentunya. Nah untuk itu, untuk permainan ini, terutama kita tetap serahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Kita dalam lindungannya. Amin. Untuk itu, para sahabat dan sedulur, kalau panjenengan penasaran, saya akan coba mempraktekkan permainan tadi. Tapi ingat, jangan dilakukan di rumah sendirian ataupun berdua. Karena kalau kita belum siap, itu justru bisa mengundang yang sebenarnya. Jadi bumerang. Jadi bumerang, betul-betul. Ya, jangan melakukan tanpa istilahnya tanpa ada profesional dalam ahli dalam bidang itu istilahnya. Jangan coba-coba lah. Intinya seperti itu kira-kira ya Kang ya. Ya seperti itu. Ya, terima kasih Kang. Oke. Monggo silakan diunjuk kopinya. Siap. Oke sobat, itulah tadi sedikit obrolan saya dengan Kang Kili-Kili. Kurang lebih bahwasannya ritual yang saya simpulkan, yang dapat saya simpulkan dari obrolan saya tadi dengan Kang Kili-Kili, kurang lebihnya bahwasanya ritual seperti ini itu memang bisa terjadi, saya katakan bisa terjadi. Karena apa? Tidak semua orang yang melakukan ritual pemanggilan arwah semacam ini akan berhasil. Tentunya tergantung kembali ke sugesti kita lagi. Nah, kalau kalian memang ingin melakukan ritual-ritual pemanggilan arwah seperti ini, ada baiknya harus ada pendampingan dari ahli dalam bidang tersebut. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya, karena di video berikutnya saya dan Kang Kili-Kili akan bereksperimen melakukan ritual pemanggilan arwah kokurisan, atau yang lebih dikenal di kalangan internasional dengan nama Spirit of the Coin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Mas Del, mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf, sekali lagi saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.